Siap semua? Halo, dari admisi GD bagaimana? Iya, Kak. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan teman-teman admisi IGD. Nah, hari ini melanjutkan pertemuan kemarin. Kemarin sudah dijelaskan soal bagaimana pendaftaran di admisi Poli, penginputan di Poli, kemudian di kasir Poli dan ya sampai selesai. Kemudian pada hari ini kita khususkan pada pertemuan mengenai penginputan di admisi IGD. Saya tampilkan mungkin di komputernya teman-teman admisi juga sudah diinstalkan SIM RS Kansa, ada di desktopnya, bisa dibuka juga biar sekalian nanti praktek juga langsung. Di bagian depan saya coba tampilkan dulu. Ini kan explode. Tunggu. Tampil jadi layar screen kok, screen capture ini kok layarku. Iya. Ya, ini di bagian depan di desktop ada SIMcase Kansa. Kalau di desktopnya teman-teman mungkin lain tulisannya ada SIM RS. Nanti disatukan. Mungkin kemarin belum sempat diubah. Ya, SIM RS. Warna hijau itu kalau di komputer teman-teman kemarin di setting sama Anwar kemarin. Ya, sudah terbuka? Oke, Di komputer satu jadi. di komputer satu, Ji. Iya, enggak apa-apa. Jadi saya buka dulu di sini. Uji Tidak coba. ada. Oke. Enggak ada PD? Oke. Jadi nanti enggak apa-apa diinstalkan nanti. Teman-teman ikuti dulu panduannya bagaimana cara penggunaan untuk admisi. Ini kan di tampilan desktopku ada ikonnya, ikon SIMcase Kansa. Ini ditekan 2 kali. Nanti muncul dulu tampilan hitam seperti ini. Tampilan awalnya. Oh, begitu deh. Sementara loading. Ada kapan Iya. Tidak salah sudah diinstal semua itu sama Anwar di PC admisi masing-masing. Ya. Setelah tampilan awal terbuka, SIMcase Kansa terbuka. Nah, ini di bagian atas, ini kan menu-menunya. Kalau belum login, tidak bisa otomatis diklik-klik. Nah, untuk masuk sebagai admisi IGD, teman-teman klik modul login, kemudian isi usernya dengan admisi IGD. Admisi IGD. Password 1, 2, 3. Nah, ini password sementara, jadi user dan password sementara. Jadi nanti user dan passwordnya teman-teman itu berdasarkan namanya teman-teman. Jadi nanti teman-teman admisi punya user sendiri. Nanti ID-nya kalau tidak salah itu kode NPR NIP pegawai kalau tidak salah. Ini nanti jadi passwordnya 1, 2, 3 untuk sementara. Jadi kita login. Nah, di tampilan awal dari admisi IGD, nanti teman-teman IGD itu mainnya di sini, IGD dan garing UGD di modul ini. Nah, kalau admisi Poli itu mainnya di registrasi di sini. Nah, kalau admisi IGD itu di sini. IGD, nah diklik. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Ini tadi ada pasien satu saya coba daftarkan. Nah, bagi teman-teman yang kita coba dulu input pasien baru, misalkan ada pasien baru umum, teman-teman bisa klik ini tab baru. Nah, ini di bagian bawah ini ada beberapa tombol. Ini misalkan simpan, baru, hapus. Ini kan ada tombol
ada ada garis di bawahnya, ini huruf S, huruf B juga ada garis di bawahnya, H juga ada garis di bawahnya. Ini tombol cepat. Jadi misalkan teman-teman admisi mau menyimpan, jadi tinggal ALT kemudian S di keyboard. Nah, contoh misalkan saya daftar pasien baru. Nah, jadi ALT B. Nah, otomatis muncul di atas untuk registrasi pasien baru. Nah, tadi kan saya daftarnya satu pasien ini, jadi dia sudah dapat urutan 1. Nah, ini sudah otomatis urutan 2. Nah, dokter yang dituju, teman-teman pilih dulu dokternya di sini, dokter siapa. Nah, ini saya coba dengan dokter IGD. Kemudian teman-teman pilih apa? Jika misalkan pasien baru, teman-teman masuk ke sini, ke tanda peniti ini, tekan. Nah, untuk pasien baru, di tab inputan, diisi. Untuk pasien yang sudah memiliki RM sebelumnya di sini, di data pasien. Nah, ini kan kosong. Nah, teman-teman klik tanda refresh ini, yang bagian di bawah ini warna hijau, atau klik ini kaca pembesar semua. Ini ditekan, bisa untuk memunculkan, atau semua. Nah, ini muncul semua nama-nama pasien. Nah, teman-teman bisa cari misalkan nama pasien siapa. Misalkan Umar. Otomatis muncul namanya. Jadi ini keyword bukan cuma nama. Jadi bisa misalkan pokoknya semua semua huruf yang ada di dalam data pasien ini teman-teman bisa cari. Semua jenis, mau itu angka, huruf, dan lain sebagainya bisa teman-teman cari di sini, di keyword. Nah, alamat juga di sini. Kalau misalkan teman-teman mau carinya berdasarkan alamat bisa juga. Nah, misalkan tadi kan saya mau pasien baru. Jadi teman-teman input pasien. Nama pasiennya misalkan. Seandainya teman-teman bisa akses juga Simkes Kansa di komputernya, mungkin bagusnya teman-teman coba daftar. Nggak bisa, belum bisa nih ya, belum bisa buka aplikasi Kansa di komputernya. Halo, belum bisa buka aplikasi Kansa? Oh, belum bisa. Oke, saya coba daftarkan saja. Misalkan siapa ya? Handri. Kemudian ini tempat tanggal lahir, diisi apa, Makassar apa, ini garis saja. Nah, ini tanggal lahir, diisi tahunnya, ini bisa diisi yang juga bisa, misalkan 1990, enter. Nah, otomatis nanti umurnya akan menghitung sendiri, jadi teman-teman enggak usah isi ini, enggak usah, ini sudah otomatis. Kalau sudah pilih tanggal lahir, otomatis umurnya juga terisi. Nah, untuk pasien BPJS ini agak sedikit lebih mudah, di mana kalau pasien BPJS itu teman-teman cukup mengisi saja nomor pesertanya di sini. Contoh misalkan siapa yang BPJS? Oh, namaku saja. Oh, sorry. Saya salah kolom. Kolomnya di sini, keyword. Nah, ini berapa nomor? Nomor BPJS. Tunggu saya catat dulu di pad. Nah, jadi misalkan pasien baru, ini kan masih kosong semua inputannya, isiannya. Teman-teman tinggal masukkan saja nomor peserta, pas tekan tadi, kemudian
Di nomor peserta ini teman-teman bisa klik kanan, pilih cek via nomor kartu web service BPJS. Nah, otomatis nanti data yang berasal dari kartu BPJS ini akan masuk ke inputan. Nah, ini nama otomatis terisi, tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP. Nah, jadi teman-teman tinggal melengkapi saja isian yang masih kosong. Oke. Oke, itu kalau pasien BPJS. Saya coba input lagi pasien umum. Kembali lagi ke awal. Tadi Handri, kemudian tahun 10. Ini saya belum berani coba pasien BPJS karena ini pakai Cons ID Production, jadi takutnya kalau saya daftar otomatis pasti masuk ke BPJS yang real. Jadi kita coba pasien umum saja. Suku bangsa. Nah, untuk memilih, teman-teman bisa klik 2 kali, pastikan dulu pilihannya itu berwarna merah. Bisa teman-teman klik 2 kali atau tekan spasi. Spasi, bahasa Inggris, klik, spasi, klik, spasi. Nah, di alamat ini diisi juga, diisi minus-minus saja. Nah, di provinsi, nah ini ada sedikit pemberitahuan di sini. Ketika memilih misalkan Sulawesi Selatan, nah, teman-teman jangan klik save. Nah, kenapa? Kalau ketika kita memilih misalkan Sulawesi Selatan kemudian save, dia akan otomatis menambah kolom inputan Sulawesi Selatan ini. Nah, sebenarnya bukan itu yang kita mau. Kita cuma mau memilih daerah Sulawesi Selatan. Jadi caranya cuma klik 2 kali saja atau spasi. Jangan teman-teman klik save. Ini artinya menyimpan. Ini tidak boleh sekali ditekan yang ini. Jadi ditekan ini Sulawesi Selatan, klik 2 kali atau spasi. Sulawesi Selatan, sama juga di kabupaten, jangan menekan save, tapi cukup mencari daerahnya di sini, di keyword, misalkan Makassar. Nah, contohnya ini ada 2 kota Makassar, karena kemarin itu di admisi poli, sempat ditekan save, tercreate lagi kota Makassar lagi. Nah, ini kami sementara cari caranya ini untuk disable save-nya ini. Nah, ini jadi teman-teman tekan saja 2 kali atau spasi. Sama juga di sini, ini sama semua. Tidak boleh menekan tombol save. Misalkan Tamalan Rea. Tuh. Nah, ini kenapa saya tadi sarankan teman-teman memilih provinsi dulu yang diisi, karena ketika misalkan teman-teman pilihnya langsung Kota Makassar, otomatis kalau diisi muncul notifikasi silahkan pilih provinsi dulu. Jadi kita mulai pilih provinsi dulu, kemudian kota, kemudian kecamatan, lalu kelurahan. Saya salah. Aduh, saya salah kolom. Sorry. Di bagian bawah. Ini keywordnya. Tamalan Rea. Tamalan Rea. Ini kebiasaan disimpelkan itu
searchingnya itu di bagian atas kalau di Simple. Kalau di di Kansa itu teman-teman harus membiasakan nanti antara Kansa dan Simple itu sangat berbeda alurnya. Ramalan Rea. Nah, ini. Klik 2 kali atau spasi. Alamat PJ, penanggung jawab ini kita samakan saja dengan menekan checklist. Ya, klik simpan. Nah, ketika selesai menyimpan, maka data masuk di data pasien. Nah, di sini teman-teman cari lagi, tadi namanya Handri. Nah, ini Handri. Oke, ini dicentang. Kenapa dicentang untuk apa? Oh, sorry. Kalau mencentang ini untuk memunculkan kembali ke input pasien ini, jika misalkan ada kesalahan penginputan, teman-teman bisa perbaiki. Kalau untuk memperbaiki datanya, itu jangan klik simpan, tapi klik ganti. Misalkan alamat pasiennya kita mau ubah BTP. Nah, samakan, jangan simpan, ganti. Klik ganti otomatis BTP. Nah, untuk memasukkan pasien tadi ke registrasi pendaftaran, kita tekan namanya kemudian spasi. Jadi untuk masuk ke, misalkan tadi input pasien baru sudah selesai menginput, masuk di data pasien, kemudian tekan nama pasien spasi. Atau klik 2 kali juga bisa. Nah, kita simpan, pastikan semua inputannya sudah benar, dokternya, pilihan dokternya sudah benar, simpan. Nah, oke. Handri. Misalkan nama dokter salah, teman-teman mau edit, jadi tinggal diklik saja dokternya, kemudian dokter yang dituju kita ganti. Tapi jangan lupa ketika mengganti tanggal rek ini di stop dulu, dihilangkan centangnya, kemudian pilih. Artinya kita menyetop waktunya sesuai dengan waktu pendaftarannya ini. Nah, kita setel sesuai dengan 14.23.34. Nah, ini kita sesuaikan. 3, 4. Nah, ganti dokternya. Misalkan dokter, ini saja, spasi. Ganti. Nah, otomatis terganti. Oke. Nah, kemudian di pasiennya ini, di menu IGD ini, nah di menu IGD ini, teman-teman bisa cetak surat-suratnya. Jadi lengkap di sini surat administrasi, misalkan bukti register, dan lain-lain sebagainya lengkap di sini. Nah, sampai sini ada pertanyaan, teman-teman admisi? Kak Ari? Ada pertanyaan, Kak? De Nur? Halo? Kak, Iya. setelah yang dari awal tuh Kak, Iya. untuk mendaftarkan IGD, IGD-nya diklik, setelah Iya. itu input. Iya, IGD diklik. Nah, setelah itu, tunggu. Nah, teman-teman bisa klik ini, input data yang bagian atas, atau klik baru. Baru bagian bawah. Nah, ketika klik baru, ini baru yang bagian bawah ini. Nah, kelihatan kursor kok? Nah, ini kita tekan baru, ini memunculkan kolom registrasi, atau ini, input data yang terhide. Kelihatan? Nah, itu. Jadi tinggal pilih dokternya.
dokternya, kemudian nomor rekam mediknya, misalkan pasien lama, tinggal cari namanya di sini. Jadi daftar IGD dulu Kak, Iya. baru cari nama pasien. Iya. Bagaimana? Klik dulu IGD, input, baru cari pasien. Iya, Nama betul. pasien. Medis. Betul. Jadi masuk dulu di menu IGD, kemudian pilih dokternya, kemudian cari pasiennya. Pilih dokter IGD, Iya. baru kasih masuk keyword. Begitu Kak Di? Iya. Nah, jadi klik dulu IGD. IGD tuh. Iya. IGD. Kemudian tekan baru. Kemudian cari dokternya, misalkan dokter siapa. Arif Santoso. Kemudian cari pasiennya. Data pasien. Keyword. Nah, ini ditekan dulu di refresh untuk memunculkan. Kita cari pasiennya di sini. Misalkan Fitri. Nah, ini. Ada. Ini ditekan 2 kali atau spasi. Kalau misalkan mau diedit, centang ini, kemudian input pasien. Nah, ini diganti-ganti dulu, kemudian ganti. Tekan ganti. Jangan tekan simpan. Karena ketika tekan simpan, dia nanti pasiennya ini terkreat menjadi 2. Itu double. Iya, setelah itu Kak. Nah, setelah itu, misalkan sudah dipilih pasiennya, tunggu pasien lain saja, Dik, karena sudah ada terdaftar itu kayak Hasnawi, misalnya Haja Nurjannah. Spasi kemudian simpan. Nah, otomatis menambah ke bawah. Untuk SEP-nya Kak. Untuk SEP-nya, nah ini kan percobaan ini pasien umum. Kalau untuk pasien BPJS bisa teman-teman ganti saja. Misalkan kita cari pasien BPJS di sini yang BPJS itu ini. Tunggu, pasien lain saja. Misalkan namanya Ike. Misalkan ini. Nah, ini jenis bayarnya BPJS. Jadi otomatis ini kan di awal pada saat penginputan pasien baru, ini kan ada pilihan penjaminnya di sini, penjamin default-nya. Misalkan orang ini sudah punya kartu BPJS, maka pada saat pertama kali mendaftarkan itu sudah dimasukkan nomor BPJS-nya. Nah, ketika didaftarkan di Simkes Kansa, otomatis dia akan membaca ini pasien BPJS. Jadi ketika kita spasi, dia sudah otomatis membaca jenis bayarnya itu BPJS. Kalaupun misalkan dia mau menjadi pasien umum, teman-teman tinggal ganti saja di jenis bayarnya di sini. Nah, contoh ini kan pasien BPJS. Nah, ini didaftar, simpan. Nah, ini yang ditanyakan tadi kan untuk mencetak SEP. Biasanya kan teman-teman itu cetak SEP-nya melalui Vclaim. Nah, kalau di Simkes Kansa bisa langsung melalui Simkes dengan cara klik di pasiennya, pastikan pasiennya berwarna merah dulu, kemudian klik kanan, kemudian bridging, lalu tekan SEP BPJS. Nah, ditekan. Nah, ini belum bisa karena sudah bisa ini. Tapi saya takutnya karena ini pakai Cons ID production. Jadi kalau saya simpan otomatis nanti pasiennya terdaftar di BPJS. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita isikan sesuai dengan surat rujukannya, kita isikan polinya kemana, dokter DPJP-nya, kemudian diisi sesuai, ini isiannya sesuai dengan isian yang ada di Vclaim. Nah, di tujuan kunjungan, ini ada kan 3 pilihan. Kalau untuk kunjungan yang pertama itu kita pilih normal, 0.
Nah, kalau prosedur dan konsul, ini konsul untuk kontrol. Nah, jadi misalkan kunjungan pertama normal, otomatis ketika disimpan, nanti akan muncul notifikasi. Ini saya belum bisa coba, jadi dibayangkan saja ya. Notifikasi nanti untuk mencetak SEP. Nah, kalau misalnya sudah cetak SEP, misalkan mau dicetak lagi, itu akan masuk di tab data SEP. Nah, di sini. Di sini nanti ada nama pasiennya, tanggal SEP-nya. Ini teman-teman bisa klik kanan di sini di pasiennya, kemudian print SEP. Nah, ini. Jadi kalau sudah di save tadi di sini, ada data SEP. Nah, di sini bisa diklik kanan di ada nanti nama pasien, nomor SEP-nya di sini. Teman-teman klik kanan di situ, kemudian print SEP. Nah, begitu. Kalau di Poli kan ada namanya SEP internal. Nah, itu di sini data SEP internal. Nah, di inputnya di situ, maka nanti masukannya itu masuk di data SEP internal di sini. Nah, kalau IGD kan tidak, Ji. IGD itu kan mainnya cuma di IGD dan rawat inap saja. Nah, itu kalau untuk cetak SEP. Jadi klik kanan, misalkan sudah mendaftarkan, pilih jenis bayarnya BPJS, kemudian pilih pasiennya, klik kanan, bridging, kemudian SEP BPJS. Bagaimana, sudah jelas? Ada juga, ini pasien rawat gabung ibu anak. Nah, itu biasa terjadi. Nah, itu caranya, coba saya daftarkan dulu. Anggaplah ini Nyonya Ike ini adalah ibu. Si ibu kan masuk IGD. Nah, kemudian, ini kan si ibu kan masuk IGD. Nah, ini tapi harus masuk sebagai akun IGD dulu ya. Ini saya keluar dulu. Oke, IGD. Oh, caps lock. IGD. Kemudian masuk ke IGD. Klik kanan. Ini modul untuk IGD. Jadi nanti modelnya begini. Dari IGD itu meminta permintaan rawat inap ke admisi IGD. Jadi nanti admisi IGD itu tugasnya cuma menerima dan menginputkan kamarnya. Nah, contohnya seperti ini. Admisi IGD meminta kamar rawat inap. Permintaan rawat inap. Nah, kemudian pilih kamarnya. Nah, ini kamarnya. Ini yang statusnya dilihat 00. Ini sudah ada yang isi. Kita pilih yang ini. Perhatikan nomor bednya. Bed 1K402. Ini artinya kamar 402, bed 1. Nah, ini dipilih, ini kosong statusnya, dipilih. Cara pilihnya itu di spasi. Nah, pilih, kemudian diagnosanya. Nanti ini diisi sama orang IGD. Nah, misalkan typhoid. Kemudian catatan, simpan. Nah, permintaan orang IGD ke admisi IGD sudah masuk, permintaan kamar. Nah, sekarang masuk lagi ke akun IGD, akun admisi IGD. Logout, admisi IGD. 1, 2, 3. Nah, di admisi IGD, masuk di, bisa ada dua cara sebenarnya untuk menerima. Masuk di menu, kemudian, saya ulang ya, masuk di menu, di sini, di tampilan menu tulis permintaan rawat inap. Nah, ini permintaan rawat inap. Ini dipilih. Nah ini
sudah tampil permintaan dari IGD bahwa IGD meminta pasien atas nama Nyonya Ike Dia untuk masuk ke rawat inap dengan bed 1 kamar 402. Nah, jadi teman-teman admisi itu tinggal menerima. Bagaimana caranya menerima? Nah, diklik dulu nomor rawatnya, kemudian ini di bagian ujung ini ada tanda panah ke kanan, ini ditekan. Pilih ini, kamar rawat inap. Tunggu, tadi sebenarnya di IGD itu dia harus mencetak surat permintaan rawat inap. Nah ini, surat permintaan rawat inap. Di Kansa itu sudah muncul otomatis. Nah, otomatis nanti di IGD itu ketika ada permintaan rawat inap, nanti akan bunyi alarm. Nah, seperti itu. Jadi, selama permintaan rawat inap itu tidak diterima, otomatis akan bunyi terus. Nah, itu teman-teman, yes. Nah, kemudian tekan. Ini saya perlihatkan dulu surat permintaan rawat inapnya. Ini diklik. Nah, seperti itu surat permintaan rawat inapnya. Ini logonya nanti logo rumah sakit diganti. Dokter yang memeriksa, ini dokter yang memeriksa Arif Santoso, ini oke. Perlu perawatan rawat inap. Nah, ini dicetak. Ini dicetak oleh dari IGD ke admisi IGD. Nah, ini kemudian bagaimana cara admisi untuk menerima permintaan rawat inap? Diklik dulu nomor rawatnya. Itu bunyi terus. Diklik dulu nomor rawatnya, kemudian klik kamar inap. Nah, klik kamar inap. Di kamar inap, teman-teman IGD itu harus mengingat tadi permintaan kamarnya. Ini kode kamarnya. Nah, orang IGD itu meminta bed 1K402. Nah, perhatikan bed 1K402. Nah, jadi kamar inap. Kamar inap. Nah, di sini ketika memilih kamar inap, ketika admisi ingin menerima permintaan dari IGD, nah di sini akan ada tulisan booking di status kamarnya, booking. Nah, teman-teman admisi itu masih muncul karena belum diterima. Itu diklik dulu pilihan kamarnya, pastikan bed 1K402 sesuai booking. Nah, di status kamar teman-teman ganti dulu dengan kosong. Kemudian ganti, klik ganti, nah, kosong, kemudian klik lagi, kemudian spasi, kemudian masukkan diagnosa awalnya apa, di minus saja, kemudian simpan. Ini tidak usah diganggu biayanya, tidak usah diganggu. Jadi teman-teman cukup masukkan kamar saja, kemudian tadi status kamarnya tadi yang dari booking diganti menjadi kosong, kemudian spasi, kemudian simpan. Nah, oke, jadi pasien sudah berpindah ke rawat inap. Nah, buktinya itu kita masuk ke modul rawat inap. Nah, ada tadi pasien atas nama Nyonya Ike. Nah, ini Nyonya Ike. Oke. Nah, kemudian misalkan Nyonya Ike ini kan tadi dia melahirkan. Nah, jadi anaknya kita daftarkan lagi. Kita daftarkan, klik IGD ya. Kemudian bisa klik baru. Kemudian dokternya siapa? Misalkan dokternya sama dengan ibunya. Kita lihat di sini, oh dokter Arif Santoso. Kita isinya juga dokter Arif Santoso. Kemudian rekam mediknya, ini kita bikinkan karena pasien baru, anak bayi. Jadi kita isikan misalkan bayi, BY, nyonya, siapa tadi itu namanya? Bayi baru lahir saja. Bayi baru lahir. Otomatis tanggal lahirnya masih 0. Kemudian ibu. Penanggung jawabnya nama ibunya yang ditulis ini namanya.
sesuai dengan nama ibunya tadi. Nah, penanggung jawab pekerjaan suku bangsa sama dengan ibunya. Ini harus diisi lengkap. Dari provinsi dulu. Tambalan Rea. Nah, ini ada 3 tambalan Rea. Ini karena dia klik save. Ini jangan klik save. Kita spasi saja. Oh, begitu. Oke. Jadi ada info terbaru dari teman. Kalau untuk memilih di ininya apa? Di alamatnya di provinsi dipilih Sulawesi Selatan tadi, paperclip dipilih, kemudian setelah memilih provinsi ini ditekan atas, panah atas. Saya ulang. Oke. Nah ini tadi sebenarnya tinggal diklik Sulawesi Selatan, kemudian panah atas. Nah, ini nanti otomatis nanti dia akan memilih di Sulawesi Selatan itu yang masuk kotanya apa, yang masuk Kota Makassar itu kecamatannya apa, kemudian kelurahannya apa, dia otomatis nanti. Jadi teman-teman tinggal panah atas saja. Ini mungkin sementara pengembangan. Ya. Nah, oke. Instansinya diisi, simpan. Asuransi itu. BPJS sama ibunya. Simpan. Oke. Nah, kita pilih nama anaknya bayi baru lahir. Kemudian daftar. Simpan. Nah, ini kan bayinya baru lahir. Mungkin ada tindakan-tindakan IGD-nya itu bisa diinput. Nah, untuk menggabungkan anaknya dengan ibunya, teman-teman admisi itu nanti masuk ke modul rawat inap. Kemudian di ibunya di sini, klik kanan di namanya, kemudian gabung ke kamar ranap gabung ibu dan bayi. Nah ini, saya ulang. Di namanya klik kanan, kemudian ranap gabung ibu dan bayi. Nah, kalau misalkan anaknya yang mau digabung ke ibunya, misalkan dari anaknya sudah masuk juga rawat inap, sudah terlanjur masuk, kemudian ada ibunya juga, itu bisa gabung kamar ke kamar ibu. Ini kita cobanya ranap gabung ibu dan bayi. Jadi kita klik, kemudian cari RM bayinya, bayi baru lahir. Oke, simpan. Oke, otomatis nanti si Nyonya Ike Dia Kartika ini bayinya akan ikut ke nomor rawatnya. Nah, jadi untuk kamarnya nanti tarifnya ibunya yang tanggung karena ikut ke anaknya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini, admisi? Kak, Iya. kalau misalnya ada permintaan kamar dari perawat ke untuk rawat inap kamar, nah pilih Mito 402 misalnya. Tapi sampai di admisi mau dirubah kamarnya, bisa tidak? Sampai admisi mau dirubah kamarnya? Iya. Bisa sekali. Caranya itu diklik kanan, kemudian tunggu sebentar.
Ganti. Oh, untuk kamarnya kita mau ganti. Kita mau ganti kamarnya. Nah, itu di menu rawat inap. Di menu rawat inap ini kita pilih pasiennya, misalkan ini saya Yusuf misalnya. Yusuf 406. Nah, ini kita mau ganti ke kamar lain. Misalnya ada permintaan. Nah, itu kita klik pindah. Di sini kita klik pasiennya, kemudian klik pindah. Nah, di pilihan pindah kamar ini ada beberapa pilihan. Nah, pilihan pertama itu kamar inap sebelumnya dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Nah, jadi ini untuk pasien titipan. Misalkan dia BPJS-nya kelas 1, kemudian kamar kelas 1 itu penuh. Nah, otomatis disimpan di kelas yang kosong biasanya, mungkin bagaimana kebijakan admisi. Misalkan disimpan ke kelas 2. Jadi misalkan kamar kelas 1-nya sudah kosong, itu dipilih kamar kelas 1-nya, kemudian pilih pilihan pertama. Jadi nanti kamar yang sebelumnya diinputkan, yang tadinya kamar kelas 2 diganti sesuai dengan hak kelasnya. Nah, itu kalau pilihan 1. Kalau misalkan pindah kamar kayak tadi, misalnya pertanyaannya tadi pindah dari awal atau pindah bagaimana? Halo. Pindah dari awal. Pindah dari awal. Karena Oh, kan berarti yang mengatur kamar sebenarnya ke admisi. iya. Itu nanti komunikasinya untuk memilih kamar ke perawatnya. Oh iya. Cocok nih, jadi admisi kan punya admisi IGD kan nanti punya akses juga ke rawat inap. Jadi nanti untuk misalkan kalau ada kamarnya yang tidak sesuai, teman-teman admisi bisa langsung ganti dengan cara klik nama pasien, kemudian pindah, pilih pilihan pertama kalau mau ganti dari awal. Misalnya tadi ini di 406, ini saya ganti. Nah, dilihat juga di sini yang mana kosong, misalkan permintaannya dari rawat inap itu diganti ke 404. Pastikan kelasnya sama, kelas 1, spasi. Kemudian simpan. Nah, otomatis mengganti ke 404. Nah, seperti itu. Kalau misalkan ini kan mengganti dari awal. Tunggu saya kasih kecil dulu ini. Misalkan pindah kamar dari 404 ke, itu bukan haknya bukan bagian dari admisi kalau untuk pindah kamar, misalkan dari 404 masuk ke ICU begitu. Itu dari perawatannya yang pindahkan. Admin Kak Sandek atau Katin. Admin Sandek. Oh, berarti lain lagi ceritanya tuh kalau misalkan pindah layanan kiri. Tapi kalau misalkan tetap di kelasnya sesuai pendaftaran, misalkan dia daftarnya kelas 1, 405, kemudian ternyata salah diubah ke 406. Itu masih ranahnya admisi. Itu bisa dengan cara itu tadi. Pilih pasiennya, kemudian pindah, kemudian pilih pilihan pertama, ganti kamar, kemudian simpan. Seperti itu. Nah, tapi perhatikan pada saat menyimpan tadi, pastikan ini jamnya sesuai dengan inputan tanggal masuknya dan jam masuknya. Tidak ada perubahan. Jadi contoh seperti ini. Kan ini cuma salah kamarnya 404. Nah, lihat tanggalnya, lihat jamnya, kemudian pindah. Nah, pilih pilihan pertama pindah kamar, kemudian tanggalnya lihat 2/12/2022, jamnya 14. Nah, ini kan 50. Nah, diambilnya dari jam terakhir, jam ini, jam komputer diambil. Jadi kita sesuaikan jamnya, jangan langsung asal simpan. Jadi kita perhatikan jamnya, kita isi jamnya sesuai dengan tanggal masuk di kamar yang sebenarnya. 48, kemudian 22. Simpan. Tunggu. Oh, saya belum pilih kamar. Sorry. Pilih kamar dulu. Misalkan dia pindah ke 407. 407, jamnya perhatikan 4822. Oke, simpan. Ini enggak usah diganggu yang biayanya. Enggak usah diganggu ini biayanya. Simpan. Maaf, jaga menyenangkan nomor rawat yang sama sebelumnya. Tunggu.
Sebentar, mungkin saya tadi salah pilih bulan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Itu tadi harus diperhatikan betul tadi ketika merubah tempat tidurnya, diperhatikan tanggalnya dan jam masuknya. Halo admisi, bagaimana? Ada lagi mau ditanyakan? Kak, Iya. kalau misalnya sudah diinput ke kamarnya di Sandek, Iya. tapi ternyata batal karena pasien mau ke ICU. Pilihannya Eh, seperti tadi juga, pindah kamar, Kak. iya, sama pilihannya seperti tadi. Misalkan ini pasien Rizky, bed 2401, kita mau ganti kamarnya ke ICU. Jadi tinggal pindah, kemudian ini kamar inap sebelumnya dihapus, dan pasien dihitung menginap mulai dari awal. Itu kita ganti ICU. Ini cari ICU di sini di bagian bawah. Nah, ini bed 1. Ini bed 1. Spasi. Jadi untuk memilih spasi. Nah, kemudian perhatikan tadi 95 jam 9 03. Simpan. Nah, ini. Otomatis terganti dari awal. Seperti itu, Dek. Jadi untuk ganti-ganti kamar lebih mudah kalau lewat di aplikasi Canva ini. Seperti itu. Tapi saya sarankan misalkan ganti kamar dari awal itu jangan misalkan pasien sudah lama sekali dirawat kemudian baru mau diganti kamarnya. Jangan kalau seperti itu kan sudah ada inputan di misalkan ruangan yang kelas 1 tadi sudah menginput, kemudian tiba-tiba diganti kamarnya. Jadi nanti agak rancu antara perawat yang menginput nanti, misalkan perawatnya ada di kelas 1 kemudian kamarnya jadi ICU. Jadi betul-betul diperhatikan, maksudnya dikonfirmasi kalau misal kamarnya kelas 401 cuman salah kamar harus diganti pada saat itu juga. Langsung cepat konfirmasi. Seperti itu. Oke, ada lagi Kak? Ada lagi Kak Ari atau siapa, Dek? Pertanyaan soal admisi. Tadi sudah dipraktekkan cara pendaftaran pasien baru, kemudian penginputan RM-nya, pendaftaran pasien BPJS tadi disimulasikan juga, tapi tidak sampai ke cetak SEP karena belum masih saya sudah pakai Cons ID aslinya BPJS ini, takutnya nanti akan mencetak di Vclaim, jadi saya belum berani untuk memperlihatkan. Tapi kalau misalkan teman-teman admisi mau cek pasien BPJS ini aktif atau tidak, itu bisa. Caranya masuk ke menu,
Kemudian pasien. Nah, ini pasien. Nah, ini pasien. Di data di sini, nah, teman-teman lihat, misalkan di namanya, misalkan nama aku ini tuh, ini kan saya aktif BPJS. Nah, kalau mau lihat, klik kanan, kemudian identitas ini BPJS, sorry, BPJS pilih pencarian peserta berdasarkan NIK. Nah, otomatis akan memunculkan status dari kartu BPJS-nya, aktif, keterangan aktif. Nah, seperti itu. Nah, ini kalaupun misalkan dia BPJS, tapi ada isian di sini yang kosong, nah dia tidak bisa mengecek. Contoh ini BPJS. Ini pasien BPJS, saya coba klik kanan, kemudian BPJS, pencarian peserta berdasarkan NIK. Nah, otomatis NIK tidak sesuai, artinya nomor KTP-nya belum diisi. Nah, jadi harus teman-teman lengkapi caranya. Klik ini Handry, kemudian checklist, input pasien, nah lengkapi di sini nomor peserta. Nah, nomor pesertanya dilengkapi, bisa klik kanan juga di sini untuk otomatis muncul datanya, tarikan datanya, cek via nomor kartu. Nah, dia akan otomatis mengisi, kemudian ganti. Jangan simpan, tapi ganti. Seperti itu. Kalau untuk cetakan-cetakan di admisi IGD itu apa saja? Barcode, gelang, dia itu bisa pada saat mendaftarkan pasien di sini, misalkan pasien ini Handry. Nah, klik kanan di sini, di surat-surat, di label, sorry, label, di label ini. Nah, di sini ada gelang, ada berapa model cetakan gelang dan label. Ada barcode, barcode RM. Ini contoh saya perlihatkan satu gelang. Nah, seperti ini. Ada berapa model cetakan, ini lembar barcode. Gelang pasien 2. Nah, ini. Nanti disesuaikan, bisa dimodif model gelangnya. Barcode-nya juga, ini labelnya, label tracker, nah, seperti ini. Ini mungkin yang selalu teman-teman admisi cetak, yang ukuran kecil itu, yang kemarin ada 40 lembar, nah ini bisa dicetak, ini bisa disesuaikan mau berapa lembar. Nah, kalau disimpelkan, satu kali klik, kemudian keluar 10 langsung. Kemarin ada perubahan sedikit. Nah, ini kalau di Kansa otomatis bisa kita atur berapa jumlahnya. Oke, ini surat-surat juga ada lengkap. Sampai surat cuti dan selainnya ada. Surat cuti sakit, hamil, dan lain sebagainya ada. Lengkap di sini. Bukti, ada semua. Nah, pokoknya ini main di klik kanan, jika kan saya itu klik kanan atau spasi. Nah, ini teman-teman juga kalau misalkan mendekatkan kursornya di sini, di pasiennya itu kadang ada apa informasi juga. Situ. Klik data di table, kemudian klik kanan untuk menampilkan menu. Biasa ada notif seperti itu. Jadi ada bantuan ketika misalkan teman-teman lupa, bisa geser saja ke sini. Ternyata diklik 2 kali gini kalau untuk menampilkan apa? Untuk mendaftarkan ke pasien rawat inap. Nah, seperti itu. Oke. Jadi nanti kan kalau sudah selesai sosialisasinya nanti rencananya saya mau apa?
sosialisasi langsung jadi teman-teman langsung praktek di situ di komputernya langsung isi, kemudian dilengkapi datanya dan dikirim ke IGD, nanti IGD juga isi, jadi betul-betul nanti di real berjalan nanti. Supaya kalau lewat sosialisasi kan biasanya ada lupa Kak, atau apa ya. adakah daftar kamar pasien seperti yang ada di Simpel? Ada. Nah, kalau daftar kamar itu masuk di informasi, ada bagian atas ini informasi, kemudian ini tarif kamar, masuk di informasi, kemudian tarif kamar. Ini kelihatan kamar yang kosong, yang ada isinya. Ini ada isinya. Itu kelihatan. Jadi teman-teman bisa lihat informasi. Nah, ini di close dulu. Informasi. Nah, ini tarif kamar. Atau misalkan penggunaan kamar. Nah, ini penggunaan kamar. Siapa yang sedang menempati kamar itu, teman-teman admisi juga bisa lihat. Jadi tidak perlu lagi menelpon ke perawatan. Oh, ini ternyata di kamar ICU ada terisi 1, yang kosong itu 6. Jadi bisa teman-teman lihat di sini. Di NICU ada kosong. Di kelas 1 ada terisi 1. Nah, gitu. Jadi masuk di informasi. Nah, ini lengkap di sini. Kalau untuk membatalkan rawat inap, Kak, bagaimana? Membatalkan rawat inap. Jadi masuk lagi ke menu rawat inap. Cuman untuk membatalkan rawat inap, pastikan dulu tidak ada tindakan-tindakannya. Maksudnya ini ketika pertama daftar, kemudian ternyata tidak jadi daftar. Begitu. Iya, batal rawat inap. Batal rawat inap. Jadi kalau seperti itu tinggal misalkan baru-baru Kak daftar. Ini saja Rizky. Tinggal klik kanan saja di sini, kemudian hapus data. Hapus. Ini saya tidak kasihkan akses. Oh begitu. Iya. Adminnya nanti dikasih 1 orang saja sebagai misalkan mau hapus data harus PJ-nya. Jadi tidak sembarang bisa hapus ini. Pastikan betul-betul dulu sebelum meng-create. Sebenarnya ada, tinggal klik kanan saja hapus data. Cuman dikhawatirkan kalau misalkan nanti pasiennya ternyata sudah diinput labnya atau sudah diinput tindakannya. Ketika dihapus otomatis hilang ke belakang inputannya semua. Seperti itu. Bisa Kakak seperti Simpel, bisa dilihat inputan-inputannya. Inputan-inputannya. Oh, kita di Simpel bisa lihat inputannya? Bisa. Bisa? Bisa, Kak. Tunggu sebentar. Rawat inap. Oh, enggak bisa. Kalau akses yang sekarang saya belikan itu admisi bisanya itu cuman meng-create registrasi saja. Tidak masuk sampai ke penginputan tindakan, karena kalau misalkan saya tambahkan akses untuk ketindakan, otomatis kita akan punya akses juga untuk mengedit, merubah tindakan, bukan cuma melihat. Tindakan apa Tindakan apa biasanya dia isi? Tindakan apa kalau di admisi IGD? Kalau di admisi IGD apa anunya? Apa masih ada tindakan yang kita input ke ini, atau cuma mau sekedar mau lihat saja ada tindakannya atau tidak? Melihat saja Kak tindakan toh. Apakah kalau misalnya sudah diterima apa-apa saja inputan-inputannya, supaya bisa dilihat kalau mau dibatalkan ini yang harus ditelepon. Kalau itu kan bagian dari kasir sebenarnya, kalau mau lihat ada inputannya atau tidak. Kalau kasir kan contoh kasir, ini kasir,
Kasir. Nah, kalau kasir kan kasir di billing pembayaran. Nah, ini kan ada status permintaan. Nah, di sini kasir bisa melihat, oh ininya yang belum final, ini yang belum ininya yang ada orderan tapi belum diselesaikan. Iya, cuman akses kasir itu kasir. Kalau yang untuk melihat tindakan itu tindakan di dalam registrasi pasien. Jadi dipastikan betul juga kalau misalkan admisi sudah mendaftarkan pasien, misalkan ada konfirmasi, oh tidak jadi daftar, pada saat itu langsung konfirmasi ke SIM boleh, nanti SIM cekkan, ya. Nanti dicekkan apakah ada tindakannya atau tidak. Kalau tidak ada, nah boleh dihapus. SIM kasir tadi. Ya, SIM atau kasir. Nah, seperti itu. Riwayat perawatan. Oh iya, iya, iya. Ini bisa juga sebenarnya, bisa. Ini ada teman barusan tambahkan tadi, ada jadi misalkan pasien ICU ini ternyata salah, kita mau hapus. Jadi kita bisa klik kanan, kemudian data rekam medis, kita lihat di riwayat perawatan. Di riwayat perawatan, nah di sini kelihatan lihat tanggal ininya, tanggal kunjungannya. Nah di sini kelihatan inputannya. Jadi ini kan masuk IGD, nah ini kelihatan oh sudah diinput AFF ininya, tindakannya kelihatan. Nah ini, jadi bisa teman-teman IGD menggunakan ini tanpa harus masuk ke tindakan IGD. Nah, kayak begini yang teman-teman minta tuh. Ya, sebenarnya ada di Kansa lengkap, cuman masih perlu dieksplor lagi anunya. Tapi untuk bagian depan teman-teman sudah paham nih semua di cara penginputan di IGD. Nanti untuk menu-menu yang ada misalnya requestan, oh teman-teman mau lihatnya ini, nanti teman-teman di SIM juga bantu menu apa yang dibutuhkan, karena di Kansa itu ini saya kasih lihat. Di Kansa itu menunya banyak sekali, mulai dari A sampai S. Nah, contoh di registrasi saja, nah, ini banyak sekali menunya. Nah, jadi khusus admisi tadi, admisi IGD itu saya cuma tampilkan menu-menu yang menjadi standar dari pelayanan di admisi IGD. Pendaftaran, informasi kamar, permintaan rawat inap, rujukan ini masuk, deposit. Oh, deposit harusnya kasir ini, bukan di admisi. Rawat inap, deposit teranap, dan sebagainya. Nah, itu. Nah, jadi kalau ada misalnya kebutuhannya teman-teman, disampaikan saja, nanti kami catat dan kami coba carikan di sini modul apa yang teman-teman butuhkan. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau ada kira-kira apa lagi yang dibutuhkan dari admisi IGD? Bagaimana? Sudah paham yang penginputannya, dia sudah, ini kalau penginputan saya kira teman-teman IGD sudah mahir, apalagi ini kan di Kansa ada tombol-tombol cepatnya juga di sini, jadi bisa lebih cepat nanti cuman main keyboard saja.
Eh, saya mau perlihatkan dia. Apa? Ya, mungkin ada pertanyaan? Atau ada kebutuhan dari admisi IGD yang misalkan kayak tadi saya mau lihat apa tindakan pasien. Nah, itu tadi sudah ditambahkan menunya di letakkan medis, kemudian di mana tadi? Di riwayat perawatan, sorry. Data rekam medis riwayat perawatan. Ini masih baru, mungkin jadi masih aneh. Nanti teman-teman lincah sendiri ini kalau sudah terbiasa dari kebiasaan saja. Iya. Ada juga ini rujukan, ada ya rujukan ini. Saya mau perlihatkan juga. Misalkan ini pasien ragil, kemudian rujukan, ada namanya rujukan keluar, rujukan masuk. Rujukan keluar misalkan pasiennya dari rumah sakit UNAS mau dirujuk ke Wahidin. Jadi rujukan keluar, diklik dulu dipastikan pasiennya terpilih. Nah, ini kalau tandanya terpilih itu di bagian atas ini terganti namanya. Klik kanan bisa di dokter, bisa di pokoknya klik kanan di daerah sini di apa kolom merah ini. Klik kanan kemudian rujukan keluar. Nah, ini dirujuk kemana? Ini teman-teman tulis RS Wahidin. Diagnosanya Void simpan. Nah, bisa dicetak langsung surat rujukannya seperti ini. Nah, tindakannya bisa di dokternya nanti tulis apa terapinya apa. Oke. Gitu. Mungkin IGD barangkali ini ya lebih tepatnya ini pakai rujukan ini. Seperti itu. Sudah Anda ada lagi pertanyaan atau ada yang mau di-sharing atau bagaimana? Ya, mungkin lebihan mungkin nanti kalau ini rencana saya mau apa praktek langsung nanti. Jadi nanti admis langsung mendaftarkan kemudian diterima di IGD nanti. Mungkin nanti saya bikin jadwalnya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa tutup. Teman-teman IGD juga lagi sibuk. Iya, Kak. Iya, oke deh. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa isi absennya. Ya, absennya diisi. Ya, teman-teman yang lain juga yang mungkin ada di sampingnya, silakan diisi semua. Iya, Kak Ari, diisi Kak. Iya. Oke, yang sudah absen boleh ya. Oke, saya sudahi pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.